Di Indonesia yang menganut sistem pemerintahan presidensial, kedudukan presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat secara konstitusional adalah sejajar sebagai lembaga negara. Keduanya memiliki kekuasaan, pengaruh, dan hak-hak politik yang saling mengawasi dan mengimbangi, atau disebut juga mekanisme checks and balance. Tidak ada yang secara hierarkis lebih tinggi dari yang lain. Berikut adalah perbandingan kekuasaan, pengaruh, dan hak-hak politik keduanya. Memegang kekuasaan eksekutif yaitu kekuasaan untuk menjalankan pemerintahan. Presiden memegang kekuasaan eksekutif yaitu kekuasaan untuk menjalankan pemerintahan. Presiden bertanggung jawab atas pembuatan kebijakan, memimpin penyusunan anggaran negara, dan mengangkat pejabat negara. Presiden juga memiliki kewenangan dalam hubungan luar negeri, militer, dan mengeluarkan peraturan perundang-undangan. DPR memegang kekuasaan legislatif yaitu kekuasaan untuk membentuk undang-undang bersama Presiden. DPR membahas dan mengesahkan undang-undang. DPR juga memiliki kekuasaan dalam hal anggaran bersama Presiden menetapkan APBN dan pengawasan terhadap jalannya pemerintahan. Pengaruh presiden sangat besar dalam pemerintahan karena ia adalah kepala negara dan kepala pemerintahan. Presiden dapat mengajukan rancangan undang-undang kepada DPR. Namun undang-undang tersebut harus disetujui bersama oleh DPR. Presiden juga memiliki hak veto, yaitu hak untuk menolak rancangan undang-undang yang telah disetujui oleh DPR. Pengaruh DPR sangat signifikan karena mereka adalah perwakilan rakyat. DPR dapat mengajukan hak-hak politik untuk mengawasi dan mengontrol jalannya pemerintahan, antara lain hak interpelasi, meminta keterangan kepada pemerintah mengenai kebijakan yang penting dan strategis, hak angket, melakukan penyelidikan terhadap pelaksanaan suatu undang-undang atau kebijakan pemerintah yang diduga bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Hak menyatakan pendapat. Hak menyatakan pendapat, menyampaikan pendapat atas kebijakan pemerintah atau dugaan pelanggaran hukum yang dilakukan presiden dan atau wakil presiden. Apakah keduanya bisa saling menjatuhkan? Berdasarkan sistem presidensial yang dianut Indonesia, presiden dan DPR tidak bisa saling menjatuhkan. Presiden tidak bisa membubarkan DPR. Ini diatur secara jelas dalam pasal 7C UUD 1945 yang menyatakan bahwa presiden tidak dapat membekukan dan atau membubarkan Dewan Perwakilan Rakyat. Lalu DPR tidak bisa menjatuhkan presiden. DPR tidak dapat serta-merta memberhentikan presiden. Namun, ini yang harus digarisbawahi, DPR memiliki wewenang untuk mengajukan usulan pemberhentian presiden atau wakil presiden melalui proses impeachment. DPR memiliki wewenang untuk mengusulkan pemberhentian presiden, sedangkan presiden tidak memiliki wewenang untuk membubarkan DPR. Jadi meskipun presiden memiliki kekuasaan eksekutif yang luas, DPR sebagai lembaga legislatif memiliki senjata pamungkas berupa hak impeachment untuk mengawasi dan memastikan presiden tidak bertindak di luar koridor hukum. Inilah yang membuat kedua lembaga ini berada dalam posisi yang seimbang, di mana keduanya saling membutuhkan dan saling mengawasi. Namun nampaknya dengan adanya hak impeachment ini atau yang biasa disebut di Indonesia sebagai pemakjulan, DPR secara teori memiliki kekuatan lebih dibanding presiden. Nah, jika presiden dan wakilnya tidak dapat membekukan atau membubarkan DPR, lantas lembaga mana yang bisa melakukannya? Jawabannya adalah tidak ada satupun lembaga atau pihak di Indonesia yang memiliki wewenang untuk membubarkan DPR. Ini adalah prinsip dasar dari sistem ketatanegaraan Indonesia yang diatur dalam UUD 45. Jadi satu-satunya cara untuk mengganti DPR adalah melalui pemilihan umum yang diadakan setiap 5 tahun sekali. Rakyatlah yang memiliki kekuatan tertinggi untuk menentukan siapa yang akan duduk di parlemen. Anggota DPR yang kinerjanya dianggap buruk oleh rakyat tidak akan dipilih lagi pada pemilu berikutnya, sehingga komposisi DPR akan berubah. Ini menunjukkan bahwa DPR masih terlalu kuat untuk dijatuhkan.
Terus kalau begitu siapa yang bisa mengawasi DPR atau menghukumnya apabila melakukan kesalahan? Di antaranya adalah Mahkamah Kehormatan Dewan. Ini adalah lembaga internal di dalam DPR yang bertugas mengawasi etika dan perilaku anggota DPR. Kemudian MK yang berperan penting dalam mengawasi produk legislasi atau undang-undang yang dibuat oleh DPR. Lalu lembaga penegak hukum tentunya seperti polisi, jaksa, ataupun KPK. Proses hukum akan berjalan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Namun penting untuk dicatat bahwa untuk memeriksa anggota DPR, aparat penegak hukum memerlukan izin tertulis dari Presiden. Meskipun izin ini tidak bisa menjadi penghalang proses hukum jika bukti-bukti sudah kuat, hal ini menyiratkan bahwa DPR masih memiliki hak yang istimewa. Lalu ada juga lembaga swadaya masyarakat dan media massa. Organisasi masyarakat sipil dan media memiliki peran penting dan peran vital sebagai anjing penjaga atau watchdog. Mereka secara terus-menerus mengawasi kinerja, kebijakan, dan perilaku anggota DPR. Laporan investigasi dan kritik yang mereka publikasikan dapat membentuk opini publik, menekankan DPR untuk berkinerja lebih baik dan memicu proses hukum jika ada pelanggaran. Berdasarkan data dan fakta yang sudah terangkum dari apa yang saya utarakan di atas, kita bisa menyimpulkan tidak ada satupun kekuatan yang bisa membekukan, membubarkan, atau meniadakan DPR, kecuali rakyat yang harus tetap menjadi anjing penjaga. Bahkan secara teori, presiden yang memegang kekuasaan tertinggi tidak dapat berkutik di hadapan DPR dengan kekuatan hak impeachment-nya. Mau bagaimanapun kita harus terima karena lembaga legislatif ini adalah wajah dari sebuah negara demokrasi. Namun sayangnya wajah ini telah rusak seiring dengan banyaknya kebijakan yang menguntungkan mereka sendiri dan para elit. Akhirul kalam, jayalah negeriku, hidup rakyat. Antara aku, kamu, dan samudra, kita berbagi